Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis nomor 257. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, kata Nabi. Siapa di antara kamu harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya? Kita ini lebih suka harta kita atau harta ahli waris kita? Harta kita. Qalu. Kalau satu orang, qala. Kalau dua orang, qala. Kalau tiga orang, qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Lah qalu lah. Hah? Mereka berkata. Mereka maksudnya sahabat Nabi. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan muslim, itu namanya sahabat Nabi. 3 syaratnya. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Apakah Abu Lahab itu sahabat? Tidak. Jumpakah dia dengan Nabi? Jumpa. Abu Lahab tak jumpa. Tapi dia tak beriman dengan Nabi dan matinya tidak Islam. Syarat sahabat 3. Lalu kemudian sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Semua orang di antara kita, kami ini lebih cinta kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Lalu kemudian Nabi berkata, fa inna ma lahu ma qaddama. Hartanya yang punya dia adalah ma qaddama, yang sudah dia pakai untuk agama Allah. Itulah milik dia. Ibu punya uang 100 juta. Amin. Dari bunyinya aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang 100 juta. 1 juta dipakai menolong agama Allah. Lalu kemudian berapa yang tinggal? 99. Ketika meninggal dunia, berapa yang jadi milik ahli waris? 99. Apalah 1 juta. Kau mencari berang namanya. Ibu punya 100. Yang ibu pakai untuk agama bersedekah 1 juta. Yang tinggal di bank 99. Kalau mati, yang tinggal untuk ahli waris berapa? 99. Yang untuk ibu yang dibawa mati berapa? 1 juta. Itulah. Sekarang saya tanya, sayang yang untuk ibu apa sayang untuk ahli waris? Itu membuktikan kita lebih sayang ke ahli waris daripada ke kita. Buktinya yang untuk kita cuman kita kasih 1 juta. Yang untuk ahli waris berapa kita tinggalkan? Itu kalau bersedekah 1 juta. Kalau 2.000? Kencing aja udah 3.000 sekarang. Galak ya undangan. Jadi banyak orang tak sesuai antara cakapnya dengan perbuatannya. Waktu ditanya, mana lebih kau suka? Hartamu apa harta ahli warismu? Hartakulah, kata dia. Lalu kata Nabi, hartamu yang udah kau serahkan untuk agama. Sedangkan sisanya ahli warismu. Ternyata kita lebih suka meninggalkan untuk ahli waris daripada untuk kita sendiri. Ada orang sakit. Dengar cerita ini baik-baik. Ada orang dihidupkan lilin. Dihidupkan lilin. Tiba-tiba orang sakit ini mati. Lalu kemudian ulama yang menjenguk tadi menghembus lilin itu. Lilinnya pun pertanyaannya, kenapa lilin itu dipadamkan?
Hah? Nggak ada lagi yang mau diterangi, kata ibu. Ada jawaban lain? Santri, kasih jawab. Kenapa lilin itu dipadamkan? Ada jawaban lain, Bu? Kenapa lilin itu dipadamkan? Waktu orang sakit itu tadi hidup, lilin itu punya siapa? Punya dia. Ketika dia mati menghembuskan napas, sekarang lilin ini punya siapa? Punya ahli waris. Sedetik mati, lilin itu punya ahli waris. Kenapa dipadamkan? Karena ahli warisnya belum tentu izin lilin itu dipakai. Paham? Saya sedang sakit, hidup lilin. Begitu saya mati, lilin itu dipadamkan. Kenapa? Karena lilin sudah menjadi milik ahli waris. Anak saya, istri saya. Orang bertiga ini belum tentu izin lilinnya dipakai. Padam. Sedetik kita mati, maka semua harta kita milik ahli waris. Lahir tak membawa apa-apa. Ada ibu yang lahir bawa gelang 3 inci. Tak ada. Mati pun tak bawa. Dulu orang saudara kita, kawan kita orang Cina, di Bagan Siapi-api, mati bawa gelang, bawa rantai. Sekarang tidak ada lagi. Pas ditanya, "Koh, sekarang kalian mati bawa gelang?" "Tidaklah, takut pencuri," gitu. Dulu pencuri takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama pencuri. Dibongkar orang tuh kubur tuh untuk mengambil gelang, rantai, subang, anting, habis semuanya. Ibu punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, gelang kaki, kaki kanan, kaki kiri. Meninggal dunia, siapa mengambil? Ahli waris ibu, anak ibu 3 laki-laki, tak terlalu berselera. Menantu ibu. Makanya ibu yang galak-galak sama menantu, apa kata dia? Ada saatnya. Ibu merepet, gitu dia diam aja dalam hati dia. Tengoklah kau mati nanti. Sekarang ibu ketawa. Pulang nanti di rumah, betul juga kata Ustaz. Baguslah kuracun menantuku ini. Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Semua orang di antara kita ini lebih suka kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Apa kata Nabi? Fa inna ma lahu ma qaddama. Harta milik dia yang sudah dia pakai untuk menolong agama Allah. Lalu wa ma la warithihi ma akhara. Harta yang disimpan itulah yang dipakainya, ditinggalkannya untuk ahli waris. Kenapa belum bersedekah? Ini Pak Ustadz, anak masih sekolah, biayanya besar. Nantilah kau udah kuliah Pak Ustadz. Sesudah anak kuliah, rupanya biaya makin tinggi. 1 semester 7 juta, sidang terbuka 5 juta, sidang tertutup 10, buka tutup 15. Nantilah Pak Ustadz kalau anak nikah. Begitu anak sudah nikah, tak jadi sedekah. Kenapa? Menantu pula mengandung. Khawatir operasi sesar. Menantu tadi tak mau dilarang. Jangan kau tidur siang, dibantainya sampai maghrib baru bangun. Jangan kau makan nasi sama daun nubi, digasnya terus, bengkak. Takut, simpan duit, tak jadi sedekah. Nantilah kalau anak cucu dah lahir Pak Ustadz. Begitu cucu lahir, tak juga sedekah. Cucu ni pula lompat sana, lompat sini, pecah pinggan mangkuk. Habis. Sampai mati tak pernah bersedekah. Pada akhirnya semuanya tidak ada nama yang kekal abadi. Nama di STNK BPKB diganti di kantor Samsat Kabupaten Kampar Bangkinang. Kenapa diganti? Karena polisi tidak mau menangkap almarhumah.
Nama yang ada di akte notaris surat tanah diganti di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nama ibu yang ada di surat nikah berganti dengan nama orang lain. Waspadalah. Tahu pula anak kecil ni macam paham aja. Tapi jangan gara-gara ini, gara-gara mengaji dengan Ustaz Somad ni istriku pulang tak ada senyum-senyumnya lagi. Malam nanti bapak tu tanya, mana kopi abang yang buat aja sendiri? Udah tahu aku udah ceritakan Ustaz Somad. Bukan itu maksud saya. Maksudnya jangan sampai kita lupa. Apa yang kita cari hidup? Suami tinggal istri, suami tinggal anak, tinggal pergi ke kantor pagi, berangkat jam 7, pulang jam 8 malam. Yang mau dicari ini apa? Mencari makan sampai tak sempat makan. Makan siang sibuk rapat meeting, makan sore sudah tak berselera, tertidur berhari berbulan, kena penyakit mah, pergi ke Malaka, diperiksa. Apa kata dokter Cina? Hanya sakit usus mah akut karena sibuk cari makan sampai tak sempat. Lalu duit itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Aneh manusia. Laki tak sempat terurus, anak tak sempat terurus. Akhirnya anak pun tak tahu berbakti ke orang tua. Karena sorga di bawah tapak kaki babysitter. Tak pernah dia menggendong anak ya. Anak itu pun tak tahu. Hati-hati. Ini perempuan yang saya cakapkan ini tidak ada di Rimbo Panjang. Yang di sini ini baik-baik semua. Yang saya cakapkan ini ada di Eropa, di Amerika, di planet Mars, di Venus, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Hadis ini diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Satu lagi ada namanya kitab Sunan An-Nasai. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan ini ada dalam kitab sunan, artinya sunnah. Sunnah itu Pak Ustadz hadis, hadis itu sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan Nabi. Ini yang kita baca ini adalah hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tak jelas, nanti pakai kertas kita jawab dalam waktu 15 menit. 5:45 sampai 6. Habis itu kita pulang, siap-siap sholat maghrib. Habis itu saya langsung berangkat tablik akbar malam. Besok subuh, habis subuh kajian duha, habis kajian duha kajian siang, habis itu pergi ke Harau. 258. Wa anhu dari Abdullah bin Mas'ud. Qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, liyaqi ahadukum wajhahu, hendaklah kamu menjaga wajahmu. Jaga wajahmu. Dari apa? An-naro. Naro artinya api. Jaga wajahmu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga wajah kita dari api neraka? Walau bisyiqqi tamratin. Walaupun sedekah hanya sebelah kurma. Sekarang orang bukan main lagi menjaga wajahnya dari panas matahari. Dengan apa? Masker. Dengan apa? Minyak zaitun. Dengan apa? Jus bengkoang. Dengan apa? Skincare. Sengaja saya pelankan nunggu. Tahu tak orang? Dibeli skincare untuk menghilangkan kerut.
makin dipakai makin berkerut. Kenapa? Dipakai di sini, berkerut di sini. Rupanya skincare tadi kredit. Ini begini. Pakai 2 bulan, muka putih, tangan hitam. Itu pun tak ada di Rimbo Panjang. Itu adanya di daerah Senaplan sana. Kalau di sini ini orangnya entahlah. Pak Ustadz inilah pula, kata ibu-ibu. Jagalah wajahmu dari api neraka. Kenapa wajah? Kenapa tak kaki? Karena orang selalu memperhatikan. Kalau ada laki-laki mau meminang perempuan, apanya ditengoknya? Pernah ada orang minang, mau maaf Pak, maksud saya kedatangan ini mau nengok anak bapak. Mana kakinya Pak? Ketawa pula orang ini. Sami pun ketawa. Alah, ketawa Sami. Orang selalu mementingkan wajah. Orang tahu itu Ustadz Abdul Somad dari mana? Wajah. Gara-gara yang sejengkal inilah. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Itulah yang dimuliakan orang. Kalau hancur ini, tak dimuliakan orang lagi. Dari mana Ustadz tahu? Saya coba pakai masker. Tutup ini, pakai kacamata hitam, pakai topi hitam. Diketuk orang kaca mobil. Buka kaca, parkir sana. Gitu. Itu menunjukkan bahwa yang dimuliakan orang tua wajah, bukan badan. Kalau badan semua nampak saya. Wajah. Pergi saya ke bank, masuk ke pintu. Masuk saya mau ke jendela, mau masuk pintu depan. Antri Pak, ngantri kata security. Ngantri kata. Kenapa? Tak nampaknya wajah. Begitu saya bukakan, Eva sini. Itulah wajah. Jadi di antara diri kita ini yang paling penting wajah. Itu maka disebut di sini hendaklah kamu menjaga wajah. Tapi maksudnya jagalah semua. Wajah itu mewakili yang lain. Kalau disuruh menjaga wajah maksudnya dari ujung rambut ke ujung itu maksudnya jangan wajah aja dijaga. Ya Allah jagalah wajahku dari api neraka. Badanku tak apa-apa. Kan itu maksudnya. Lihat taqi. Liyaqi hendaklah salah seorang kamu menjaga wajahnya dari api neraka. Walaupun sebelah korma. Kenapa Nabi memberikan contoh sebelah korma? Tidak ada alasan untuk tidak bersodakoh. Walaupun sebelah. Makanya muncullah ungkapan orang Melayu. Kalau dia kasih sikit, apa kata dia? Mohon maaf ya makcik, ini ku kasih sikit. Sikit tanda terkenang. Sikit tanda teringat. Banyak makan sendiri. Sikit. Dalam hadis lain apa kata Nabi? Idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha. Banyakkan kuahnya. Tapi ibu yang udah biasa bagi daging, jangan gara-gara ini balik berubah. Dulu Ustaz tuh sebelum ngaji sama Ustaz Somad, kalau ngaji ngasih sedekah daging. Sudah ngaji ini kuah aja. Maksudnya sedang kuah aja pun mau dia berbagi. Kalau sedekah, memulai dari hal yang kecil. Sedekah. Kalau masak banyak akan sedikit. Bagi ke tetangga, kawan, sahabat. Saya kalau pulang saya dari Aceh, dari Makassar, dari Papua, masuk saya ke kamar, mandi, ganti baju, pulang, keluar saya dari kamar, udah habis semua keripik, kerupuk yang saya bawa itu. Tanya Ustazah, mana? Udah dibungkusnya, dibaginya semua orang. Bagi ke sana, bagi ke sana, bagi ke sana, bagi ke sana. Sikit aja sisa untuk makan. Habis, bagi. Almarhumah mak saya dulu kalau balik dari umrah, dibelinya lah itu plastik kecil,
Dimasukkannya letu kurma 5 biji, dilemnya pakai lilin. Diambilnya, belinya plastik, diikatnya pakai karet. Tak tahu dia membeli botol-botol. Dia tak mau nyuruh orang, pergi dia sendiri beli, ikatnya sendiri, bungkusnya bagi sendiri tetangga. Itulah maka sampai hari ini tak putus saya bagi di kampung tempat dia lahir 200 paket dari sejak meninggal sampai sekarang. Nanti bulan Maret nih ulang tahun yang kelima. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 18 Maret 2019. Nanti Maret 2025. Karena melanjutkan yang dia buat dulu. Itulah yang dibawanya meninggal. Lain daripada itu tinggal semuanya. Meninggal dia, saya bukalah lemari. Saya ambillah dari celah-celah kain, celah-celah bajunya itu dapat duit. Ada sekitar 200 juta. Cincin, gelang, rantai semua. Saya bagi ahli waris saya sama adik saya. Saya bilang, yang bagian aku nih, ini mau kubelikan ke tanah, ke semen untuk buat masjid. Tak kuambil supaya mengalir ke dia. Yang untuk bagian kau, terserahlah mau kau bagi berapa, nanti kita bangun masjid. Itulah cikal bakal awal tiang tonggak Masjid Hajah Rohana itu. Supaya mengalir pahalanya ke dia. Nanti kalau siap masjid itu, kita nanti pengajian di sana. Pengajian sore, anak-anak mengaji pun di sana. Sabar-sabarkanlah sementara siap. Anak aku nih Pak Ustadz, asal menghabis mengaji Iqra'-nya sekali, kentutnya 3 kali. Masuk angin Pak Ustadz, angin dari atas kencang, dari samping kencang, basah. Sabar-sabarkanlah. Insya Allah nanti siap. Kalau ibu nampak kubahnya dari jauh, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, cepatlah selesai masjid itu Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Walau sebelah kurma, ada lebih daripada itu bagus. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu maksudnya Imam Hambali. Namanya Ahmad. Bi isnadin sahih, sanatnya sahih. Sanat itu maksudnya silsilah. Kau belajar hadis dari mana? Dari Ustadz Somad. Ustadz Somad belajar hadis dari mana? Dari guru-gurunya di Mesir, di Maroko. Silsilah guru-guru itu namanya sanad. Mana tahu ditanya orang, sanad kau dari mana? Aku belajar hadis dari Ustadz Somad. Kau belajar dari mana? Dari guruku. Siapa nama guru kau? YouTube. Iya, YouTube itu nama alatnya. Orangnya siapa? Entah, pokoknya suaranya aja ku dengar. Tak bisa. Karena sekarang ada suara AI. Suara AI itu suara komputer. Tak ada nada naik turunnya. Anda sedang berada di jalan Kamboja. Terus ada pohon sawit. Itu suara AI, suara mesin. Tak bisa belajar dari mesin. Kita belajar dari Saya belajar dengan Ustadz Adi Hidayat. Ada tak orangnya? Ada, pernah datang ke rumah. Saya belajar ke Buya Yahya. Ada tak orangnya? Ada, pernah datang ke rumah. Ada di YouTube tapi tak ada orangnya di alam nyata. Upin Ipin. Saya dah bolak-balik ke Malaysia, tak pernah jumpa. Jarjit tak ada, Meme tak ada, Bang Saleh tak ada. Tak ada. Kak Ros tak ada. Hafal semua ibu-ibu. Kita lanjutkan. 259. Wa'an Anas. Dari Anas. Jangan pula nanti sampai balik ke rumah. Siapa yang meriwayatkan hadis tadi? Anis. Anas, bukan Anis. Anis itu calon presiden. An Anasin, dari Anas. Radhiyallahu an. Allah meridainya. Qala, dia berkata. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna sadaqata, sesungguhnya sodakoh, la tutfi'u, memadamkan. Sodakoh memadamkan. Ghadabar Rabbi, murka Allah.
api neraka yang menyala karena murka Allah padam. Apa yang memadamkannya? Sedekah. Jadi kalau ada orang bertaubat, aku nih Pak Ustadz banyak dosa, aku minum khamar, mabuk, berzina, sabu-sabu, narkoba. Bagaimana cara aku memadamkan murka Allah? Banyak solawat. Solawat iya, solat iya. Tapi dalam hadis ini sedekah. Watadfa'u mitatassu. Sedekah itu menolak mati su'ul khatimah. Kita yang mau kita mintakan ini, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ada orang badan sudah tak bergerak, mata aja yang terbuka, 3 hari 3 malam tak mati-mati. Kalau ada orang yang begitu tak mati-mati, dicarikan daun kelor. Kalau segan sama keluarganya, segan saya Pak Ustadz, tak enak hati, di blender daun kelornya. Blender, siramkan airnya ke tangan, usapkan ke muka. Karena kalau dibawakan daun tuh pukul-pukul ini, tersinggung dia. Kau pikir kena hantu, kata dia kan. Walaupun niat kita baik, tapi kalau caranya begitu mungkin orang tersinggung. Diblenderkan, blender. Kalau ditanyanya apa itu? Jus bilang. Siramkan ke tangan, sapukan ke mukanya. Biar keluar susuknya. Dulu waktu muda mungkin dia mau nampak cantik, dimasukkan intan ke dalam. Dimasukkan emas biar nampak cantik. Badan keriput, muka. Waktu mati payah. Siramkan daun kelor. Udah kau semprotkan daun kelor. Udah kau semprot tak mati-mati Pak Ustadz. Terus jam-jam malam tuh pas sunyi, batang kelor tuh kupukulkan Pak Ustadz. Jangan. Makanya yang pernah dulu muda mengambil susuk dibawa ke dukun, dikeluarkan. Pukulkan daun kelor. Ibu pernah masak sayur daun kelor? Pernah? Keluar dia itu udah. Daun sidir. Daun sidir itu daun bidara. Kalau tak ada, minta sama santri. Nanti dipotongkannya depan rumah saya. Ada orang mengatakan tak boleh menanam belimbing lu. Atau belimbing besi. Atau belimbing sayur. Katanya tak boleh ditanam. Karena tanaman itu berhantu. Saya tanam. Saya tunggu mana hantunya. Saya menanam. Ada pula membilang bambu kuning mengusir hantu. Saya tanam belimbing situ, saya tanam bambu kuning. Belaga hantu tuh situ. Pembohong semua, penipu. Maulah pula ditipu orang. Jadi kalau ada orang bilang jangan tanam belimbing nanti ada hantu, bilang Ustaz Somad sudah menanam belimbing. Yang jelas berbuah dia, sayur, disambal, habis cerita. Kalau ada hantu tuh disambal sekalian. Kepedasan dibilang orang, sambal setan. Jangan percaya sama pokok kayu. Adapun daun sidir, hadis Nabi Muhammad SAW. Daun bidara kata kita. Diambil, digiling, kalau tak ada batu gilingan, di blender, dimasukkan ke air, dibacakan Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, disiramkan, dimandikan, diminumkan. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Menolak mati jelek ini dengan cara bersedekah. Saya menjenguk
jamaah sakit di rumah sakit Jalan Sudirman. Saking lamanya di atas tempat tidur itu, mengelupas kulit di belakang. Waktu menengok tuh, temenunglah almarhumah mak saya ini. Kata dia, aku berdoa sama Allah, kalau bisa aku janganlah masuk rumah sakit. Kalau bisa aku habis mandi langsung mati. Kenapa gitu, Mak? Karena tak ada anakku perempuan. Kau anakku laki-laki, adik kau pun laki-laki. Tak sanggup kalian menjaga aku. Aku mau habis mandi, tak pakai sakit, langsung mati. Itu kata dia. Hari Ahad malam Senin, saya tanya makcik yang menjaga dia itu, "Cemana ceritanya makcik malam tu?" Bangun dia jam 2, dia setiap malam jam 2 tahajud. Habis tahajud tu berzikir. Habis berzikir nunggu azan subuh. Dia biasanya tak tidur sampai subuh. Sementara azan subuh ditontonnya video kau. Saya kasih dia handphone besar. iPhone. Saya handphone biasa. Dia saya kasih handphone mahal. Semua kalau dia balik ke Medan, keponakan-keponakannya terkejut semua. Hebat kali handphone ibu. Tahu dia cuma 2. Merah mati, hijau hidup. Penting dia gaya. Dia tak mau, saya ngasih. Ditontonnya lah video kau, kata makcik yang menjaga. Habis itu, dia mau sholat subuh, pergi ke kamar mandi, sakit kepalanya. Tak tertahankannya, duduk, kami bawa ke rumah sakit. Jam 6 meninggal. Pas macam yang dia inginkan. Aku mau, habis mandi, sakit kepala, tak perlu pakai sakit ke rumah sakit, meninggal. Lama saya menung, kenapa dapatnya macam yang dia inginkan? Baru saya tahu dari hadis ini. Rupanya dari sodako. Dia tak pernah tinggal sodako. Setiap 6 bulan sekali balik dia ke kampung. Di Medan. Pergi ke pasar pagi Arengka. Membeli daging. Dipotongnya. Dimasaknya rendang. Dibelinya mangkok-mangkok itu. Masuk plastik. Nanti dibawanya pergi. Sampai ke sana dia tinggal masak sayur. Diisi nasi. Sedekah ke orang di almarhum makam ayahnya untuk berzikir sama baca yasin sedekah 6 bulan sekali. Setiap mau bulan puasa begitu juga. Kalau duduk saya datang dia melapor. Itu di belakang ada tetangga kita janda tua, anaknya mati, cucunya 3 tak bisa masuk ujian, sewa rumahnya. Itu maksudnya ujungnya itu kasih duit. Itu ada si Anu memasak di Jalan Sudirman, berjalan kaki dari Sukakarya ke sana. Maksudnya itu belikan sepeda. Itu ku tengok anak di sana sudah kuhitung yang sepatunya rusak segini, yang celananya kuyak segini, yang tasnya kuyak segini. Maksudnya itu, isi itu proposal dia itu. Dia suka bersodako. Itulah dikasih Allah husnul khatimah. Ini perlu saya ceritakan ke ibu-ibu. Supaya kalau ibu-ibu nanti, apanya Ustaz itu? Di buku Yasin nak gambar maknya. Di masjid Ajah Rohana. Yayasan, ibu udah tahu. Oh, begitu dulu perlakuan dia. Itulah maka saya tak pernah marah sama ibu yang membawa anak sekalipun. Kenapa? Karena saya dulu selalu dibawa. Tak pernah tinggal. Kemanapun saya ikut. Tak pernah saya marah. Walaupun anak itu macam hantu, tak pernah saya marah. Apa lagi yang baik-baik macam ini? Dia mana anak? Ada anak itu mulai lompat sana, lompat sini, lari sana, habis. Jilbab emak itu ke muka, ke belakang. Ini tengok soleh-soleh, diam. Diam semua. Entah dikasih antimo, tak tahu. Kau nanti jangan kau ribut, ya malu kita nak. Kasih suap. Sampai di tempat pengajian tu anak tu segini aja lah. Apa yang dah dikasih? Dah dikasih ibu tu antimo 2 papan. Itulah terdiam. Tengoklah anak-anak solihah. Anak solihah. Mudah-mudahan anak ibu semuanya solihah. Maghrib ke Isya antarkan mengaji. TK sama Ustazah Silpi, tamat TK, hafal juz amma. Wisuda nanti tahun ketiga insya Allah. Ketiga keempat? Ketiga. SD tahfiz Quran, antar.
Kenapa kita buka SD sini? Karena tak ada SD. Saya mau orang ramai sekolah. Kita tak buat gratis, karena gratis nanti disangka orang murahan. Kita buat harganya tidak melambung, tidak ke bawah. Kita jaga kualitas. Nanti kalau masjid siap, sekarang anak-anak sekolah di aula, di kelas. Kalau siap anak-anak ibu ke masjid, mengaji malam di masjid. Mudah-mudahan inilah akan menjadi amal jariah kita nanti insyaAllah. Wa tadfa'u mitatassu', ditolak mati su'ul khatimah. Kita ini mau semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kalau selalu berzikir, selalu pengajian, mudah ingat sikit-sikit la ilaha illallah. Sama macam naik pesawat. Begitu masuk ke awan, turbulensi, kan turun pesawat. Wup. Kalau orang biasa berzikir, Allahu Akbar. Kalau tak biasa, kantui gitu. Tak biasa berzikir. Kan malu kita pulang orang dari jenguk kita sakit. Sedihlah udah tetangga kita di Rimbo Panjang bertanya, kau dari mana tadi? Aku dari rumah sakit. Apalah ucapan ibu tu tadi waktu mau meninggal? Itulah aku cemana lah aku sedih. Ini rekaman ibu tu. Lain kata dia. Kita mau akhir kalam kita la ilaha illallah. Yang paling elok membisikkan itu anak kandung ke telinga sebelah kanan. Sakratul maut itu berat. Innala mautil sakarat. Mati itu sakaratul maut, berat, paling berat. Makanya dikasih kalimat yang paling ringan. Tak perlu bibir bergerak. Kalau menyebut nama saya bibir bergerak. Abdul Somad bergerak. Rimbo Panjang bergerak. Rimbo Panjang. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak. Cukup lidah. La ilaha. Tak perlu mulut bergerak. Kenapa? Karena waktu mau sakratul maut itu sangat berat. Kalau udah ibu tengok lidah udah bergerak, nampak itu lidahnya. Udah, jangan kacau lagi. Kalau ada tamu-tamu yang datang, jangan kalian kacau lagi. Kalau datang kalian berzikir, jangan menangis. Kalau ada menangis, kau menangis, keluar kamu. Kawal satu orang mengawal situ. Tapi kalau dia meracau, bisikkan lagi. La ilaha. Datang dia bertanya, berapa harga emas? Jangan kenang lagi tuh Pak. Kalau tak ada anak ibu, suami ibu mau meninggal, ibu kuatkan diri. Ibu yang berbisik. Itulah gunanya bini itu mengaji. Kalau bini mengaji, maka dia akan membisikkan la ilaha illallah. Tapi kalau dapat bini tak mengaji, apa yang ditanyakannya? Mana surat tanah? Ibu kan punya anak laki-laki. Anak ibu laki-laki ini nanti ibu akan punya menantu perempuan. Ibu jangan cuma memikirkan ibu aja. Ibu akan punya menantu perempuan. Mudah-mudahan anak ibu ini dapat istri yang solihah. Hafal Quran, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Pulang dia ke rumah membawa cucu. Cucu pun baca Quran. Kan enak. Pulanglah dia ke rumah, datanglah menantu ibu. Rambutnya 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Antingnya 13. Di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Di sini 1. Menengok anting di bibir menantu ibu tadi, bibir ibu pula yang bergerak. Mudah-mudahan menantu ibu solihah. Makanya doa terus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu maksudnya sejuk dipandang mata. Kan sejuk mata kita menengok anak-anak ini pakai jilbab. Sejuk mata kita menengok. Minta tasuk.
Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakratul. Kalau yang selalu ditengok solawat, didengar zikir, itulah nanti yang terngiang waktu sakratul maut. Tapi kalau yang selalu ditengok drama Korea, film India, nanti datanglah Amitabh Bachchan sama Shah Rukh Khan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Hadis terakhir 259 An Anasin, dari Anas. 257, 258, 259. Habis 259. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. 3 hadis kita kaji petang nih. 260 ini panjang hadisnya. Nanti pertemuan Jumat depan. Jumat bulan depan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wa hassanahu. Status sanadnya hadis hasan. Hadis hasan tak ada ikhtilaf antar ulama mengamalkannya. Wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban, hadis ini hadis sahih. Yang tak boleh diamalkan hadis maudhu' palsu. Sekarang kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang afdal beramal karena masuk 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Saya pernah puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan, 90 hari. Tahun 2020. Covid, tak bisa pergi kemana-mana. Saya tinggal di ruko di samping Purna MTQ, Parit Indah. Masak tak ada. Mau pergi ke rumah makan, tutup. Bini tak ada. Bagus saya puasa. Puasa 90 hari. Sehat, hidup. Siapa bilang puasa sakit mati? Jadi kalau ada orang bilang, jangan kau banyak puasa, nanti kau mati. Tidak. Bagus puasa di bulan Rajab. Mana dalilnya puasa bulan Rajab? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram maksudnya bulan mulia. Jadi haram itu artinya mulia Pak Ustaz? Ya. Masjidil haram, masjidil mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Khamar haram? Hah? Katanya mulia. Khamar haram, kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Zina haram, kalau dilakukan menghilangkan kemuliaan. Itu mana? Mana tahu nanti ditanya anak. Mak, Masjidil Haram artinya apa? Masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Sabu-sabu haram. Iya, kalau kita jual sabu banyak duit nanti mulia. Apa pula itu penjelasan? Haram itu artinya mulia. Perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan menghilangkan kemuliaan. Jelas?